menyaksikan bagaimana hasil kerja Paulus di Listra berkembang dan bertahan di tengah perlawanan. Next, ayat 12-nya, ibadah di sini, ibadah merupakan kata sifat yang berhubungan dengan kesalehan. Kita bisa lihat di pasal 3 ayat 5 dan Titus 1 ayat 1. Dan sering sekali dalam 1 Timotius ini. Pasti yang dimaksudkan oleh Paulus di sini yaitu adalah bahwa hidup saleh juga berarti secara aktif bersaksi sebagaimana yang telah dilakukannya di Listra. Suatu tempat Listra ini ya. Suatu cara yang bersaksi yang menimbulkan perlawanan di samping memenangkan jiwa. Itulah teman-teman yang bisa saya tambahkan untuk pasal yang tadi cuma 3 ayat 10 kan, saya tambahkan ke 10, 11, 12 biar lebih sistematis. Terima kasih. Ya. Makasih banyak Bang Henok. Terima kasih. Terima kasih buat Bang Henok. Mungkin ini masuk ke dalam konteks umum dan konteks dekat ya. Konteks jauh dan konteks dekat ya Bang. Betul ya, kontekstual ya. Ya Bang, oke Bang. Makasih Bang. Oke, nextnya gak ada lagi pertanyaan atau mau sharing? Atau mungkin mau tanya tapi malu, boleh kok kayak tadi. Di PC aja gitu, admin-adminnya. Nanti kita sampaikan. 39 peserta, gak ada lagi kah yang mau bertanya atau sharing? Oke. Bang Septian, mohon tanggapannya. Saya nggak sebut nama ya. Dia ingin bertanya tentang keselamatan dan tanggung jawab rohani. Bicara tentang keselamatan, bahwa Allah tidak hanya menyatakan diri di dalam Yesus saja, tetapi juga di dalam setiap pemimpin rohani dan agama juga. Pertanyaannya, apakah mereka dapat dikatakan sebagai Timotius masa kini atau rasul-rasul perjanjian baru? Mengerti Bang? Atau mau saya ulang lagi pertanyaannya? Suaranya putus-putus, jaringan mungkin. Ulang tuh. Oke, saya ulang sekali ya. Dia ingin bertanya tentang keselamatan dan tanggung jawab rohani. Bicara tentang keselamatan, bahwa Allah tidak hanya menyatakan diri di dalam Yesus saja, tetapi juga di dalam setiap pemimpin rohani dan agama juga. Pertanyaannya, apakah mereka dapat dikatakan sebagai Timotius masa kini atau rasul-rasul perjanjian baru? Mau diulang lagi Bang? Atau sudah jelas? Bang Septian. Udah toh mungkin ada yang mau nangkapi terlebih dahulu. Oke. Apakah dari teman-teman yang Amang Boru menanggapi? Itu Sartika, Bang David. Coba ulang gimana? Keselamatan Henok dan tanggung jawab. Tunggu, aku tulis lagi di catatanku. Keselamatan dan tanggung jawab rohani hanya menyatakan gimana? Coba ulang. Oke, aku ulang sekali lagi ya. Dia ingin bertanya tentang keselamatan dan tanggung jawab rohani. Bicara tentang keselamatan, bahwa Allah tidak hanya menyatakan diri di dalam Yesus saja, tetapi juga di dalam setiap pemimpin rohani dan agama juga. Pertanyaannya, apakah mereka dapat dikatakan sebagai Timotius masa kini atau rasul-rasul perjanjian baru?
atau rasul-rasul perjanjian baru. Oke, thank you. Tuh, ntar aku ini dulu ya. Aku cari satu-satunya dulu soal ini opat. Dari fungsinya kita lihat di sini dia tentang keselamatan dan tanggung jawab rohani, berarti spiritual life, soteriologi dan spiritual life. Namun di sini dia berbicara sekarang tentang soteriologi, tentang pelajaran tentang keselamatan. Dia membandingkan nggak hanya di dalam Yesus saja keselamatan, jadi ada keselamatan yang lain di dalam Yesus selain Yesus, yaitu pemimpin rohani. Apakah mungkin dimaksudkan oleh si yang nanya ini, pemimpin rohani juga bisa menyelamatkan? Nah, itu maksudnya dia. Lalu dan agama juga, apakah agama ini juga bisa menyelamatkan? Itu yang dia maksud juga. Lalu ini soalnya pertanyaannya beranak-anak. Nah, apakah ada mereka? Apakah mereka disebut juga? Apakah itu ya? Apakah mereka dapat dikatakan sebagai Apakah mereka dapat dikatakan sebagai Timotius masa kini atau rasul-rasul perjanjian baru? Ini juga nih kita bisa di sini nih teman-teman. Jadi si yang bertanya ini nanya juga apakah ini disebut juga sebagai seorang Timotius masa kini. Pertanyaannya gini, apakah yang dimaksud Timotius masa kini ini kemananya? Ke keselamatan dan tanggung jawab rohaninya? Nah, rasul-rasul yang terakhir aku agak rancu pertanyaannya maksudnya. Kalau bisa ditanya ke dia, maksudnya ke arah keselamatan. Gimana Rex? Jadi gini Pak lagi guys. Jadi ginilah Enok. Pertanyaannya yang di akhir itu apakah itu sama dengan Timotius masa kini? Dia bilang karena tadi kan temanya daripada si tulang si Septian ini the next Timotius preparing the next Timotius gitu. Jadi makanya iya, jadi makanya diambil pertanyaan yang akhir itu tentang Timotius. Nah, apakah bisa dikatakan itu Timotius masa kini? Nah, gitu ditariklah karena sesuai tema. Tapi dibawa dulu ke tentang keselamatan tadi. Tapi ujung-ujungnya endingnya ke Timotius tadi. Nah, gitu. Oke. Mungkin aku gara-gara nggak nyimak ini ya pembawaan yang awal ya, tapi cuma baca sekalian ya secara sistematis lah aku baca satu perikop itulah tanpa dibikin jadi khotbah kan. Itu yang nanya lah ya, Lexi ya, bener nggak? Benar, tapi teman saya yang tanya. Oh temennya. Iya, teman saya ada di samping saya sekarang, tapi dia kan nggak orang Batak, jadi nggak gabung lewat saya gitu. Namanya Yanto, orang NTT. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, berarti ini untuk yang pembawa acara lah ya, yang terakhir ya. Aku cuman. Oke, betul. Aku setuju ke pembawa acara. biar sesuai kita omongan nih, sejalan tuh. Oke, thank you. Oke, terima kasih buat Lai Henok dan juga Mang Boru Cireksi. Rasanya saya nggak perlu nambah ya, kayaknya udah puas dengan jawabannya si Lai Henok yang dikatakan tadi bahwa pemimpin atau pendeta sekalipun tidak bisa menyelamatkan kita atau apapun tidak bisa menyelamatkan kita. Kita juga bisa lihat bahwa jalan kebenaran itu hanya melalui Tuhan Yesus saja. Kalau mengenai keselamatan itu, mohon maaf saya belum mengambil mata kuliah keselamatan itu, jadi belum paham tentang keselamatan. Belum mengerti seutuhnya tentang keselamatan, tapi udah menerima keselamatan. Jadi kalau mengenai konsep keselamatan itu saya belum bisa memaparkannya. Yang intinya bahwa pemimpin atau apapun itu yang berhubungan dengan rohani sekalipun tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi yang poin kedua dikatakan apakah itu bisa disebut sebagai Timotius berikutnya ya itu Putri. Ya Bang Septian. Kalau dikatakan itu kita juga harus melihat sisi kehidupannya. Kalau dia benar-benar ikut Tuhan itu dengan benar-benar tanpa ada imbal-imbal apapun, itu saya katakan itu bisa dikatakan sebagai
Timotius yang baru atau Timotius yang dipersiapkan. Timotius itu bukan dia harus namanya Timotius, tapi bisa yang lain juga. Tapi kita harus, kalau menurut saya ini itu masih itu Sartika. Saya rasa sudah jelas. Dianya sudah mudeng sih, tapi masih ada mengganjal dikit. Tapi katanya nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, bro. Nah, Nanti aja lain waktu ya. Kalau kita share Oke lagi. kakak, terima kasih kakak. Ya, nanti Ismail. Bang Henok ya. Ismail Ule. Lagi. Ismail Ule. siap. Semoga siap. Haleluya. Itu bukannya itu masuk di grup itu ya Mang Buru? Di grup Ikmas itu. Kayak pernah dengar namanya? Nggak masuk ya. Nggak. Tapi waktu Natal STT Tursina dia datang. Siapa? Kalau Natal STT Tursina kemarin dia datang. Nggak kenal lah, orang masih murid baru sih. Oke lah, kita lanjut ke topik kita lah. Mungkin itu Putri sesuai dengan perjanjian